Jika kamu tidak memiliki hal ini, maka bisa dipastikan untuk menghadapi hari-hari sukar di masa depan, kamu itu nggak bakalan bisa bertahan untuk melewatinya. Semua kita sudah tahu bahwa nubuatan itu akan terjadi, bagaimana kesukaran besar akan menimpa banyak bangsa-bangsa. Dan semua kita udah tahu teman-teman bagaimana ekonomi dan semua kebijaksanaan politik yang bergejolak di hadapan kita ini. Nah teman-teman tahu nggak bahwa dikatakan kemungkinan besar orang-orang pilihan juga tidak akan bisa bertahan menghadapi hari-hari yang sukar itu. Dapatkah Anda bayangkan orang-orang pilihan yang sudah bergaul dengan Tuhan, yang sudah mungkin punya banyak pengalaman, banyak pengetahuan, tapi dikatakan mereka pun kemungkinan besar banyak yang gagal atau yang jatuh kalau tidak dipercepat waktunya. Nah teman-teman tahu nggak, saya mempelajari ya beberapa waktu ini bahwa khususnya buat generasi ya Gen Z dan yang lainnya itu, nah dikatakan di sana kan teman-teman mereka itu cepat banget mengalami yang namanya mental health. Nah mereka itu nggak bisa tahan dalam yang namanya tekanan demi tekanan kehidupan. Nah sesungguhnya teman-teman aku punya itu ya beberapa orang yang menghadapi hal yang sama. Jika kamu tidak bisa menguasai diri kamu menghadapi pressure tekanan itu, maka di depan ini itu jauh lebih berat untuk kita bisa melakukannya atau melewatinya atau menghadapinya. Karena untuk menghadapi dirimu aja kamu udah kalah teman-teman dengan tekanan, dengan segala satunya, sehingga banyak mengalami yang namanya yang sejenis mental health itu teman-teman. Terus solusinya apa? Nah, solusinya adalah jangan undang masalah, tapi masalah yang sedang kamu hadapi sekarang ini, apapun bentuknya, jangan cepat-cepat untuk give up. Jangan cepat-cepat untuk merasa tidak ada harapan. Jangan cepat-cepat untuk merasa bahwa berat banget ini masalah. Tapi mencoba untuk tenang, karena jelas dikatakan waktu kamu tenang, kamu bisa berdoa. Kemudian kamu belajar untuk menyerahkannya sama Tuhan. Mempercayai berarti menyerahkan kan. Kenapa kamu mengalami mental health ketika datang tekanan, nggak bisa bertahan atau mungkin mengalami sesuatu yang seperti orang-orang di luar sana ketika menghadapi tekanan yang berat itu kan karena kita nggak percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan sesuatu gitu kan teman-teman, nggak punya pengharapan, istilahnya di situ. Nah untuk menjaga supaya di dalam diri kita ini tetap ada damai sejahtera, untuk menjaga di dalam diri kita dulu yang kita mau jaga teman-teman, supaya pikiran kita, hati kita, tubuh kita ini semuanya itu bisa tetap tenang, bisa tetap nggak kehilangan damai sejahtera. Kalau kamu udah berhasil dalam hal ini, percayalah, kedepannya kamu akan mengalami banyak hal. Kalau kamu udah berhasil menguasai ketakutanmu, menguasai dirimu, makanya buah roh yang ke-9, penguasaan diri. Kamu udah berhasil ada dalam posisi itu. Damai sejahtera itu nggak hilang ketika kamu punya banyak masalah. Respon kamu itu udah bener, itu kan karena bisa menguasai diri. Dan makanya dikatakan dengan jelas orang yang menguasai diri itu lebih daripada pahlawan yang menjaga kota. Jadi teman-teman, kamu kuasain dulu itu, apalagi khususnya buat teman-teman atau anak-anak muda yang sekarang ini cepat banget untuk mengalami yang namanya mental health itu. Jadi please teman-teman di luar sana, kontrol dulu apa yang ada dalam dirimu. Baru kamu bisa bertahan menghadapi begitu banyak di luar masalah, tantangan. Dengan satu pengharapan, kita punya Tuhan dan Dia pasti menolong. Yang saya tahu teman-teman, kalau tidak akan pernah dibiarkannya orang benar itu meminta-minta roti. Itu pengharapan. Karena saya udah banyak mengalami proses demi proses hal ini. Dan satu yang saya belajar, bahwa Tuhan mau saya tenang, tidak kehilangan damai sejahtera, tetap berpengharapan sekalipun begitu banyak goncangan yang menggoncang, tapi aku bisa tetap tenang di hadapannya dan mempercayai dia bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Itu dulu kamu selesaikan teman-teman. Selesaikan dulu dalam diri kamu, selesaikan dulu sesuatu dalam dirimu, ketakutanmu, kekhawatiranmu, gejolak
segala satu yang menekan di dalam dirimu. Seperti Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan karena betul-betul dia mengalami sebuah tekanan yang berat dan tekanan yang besar, tapi engkau bisa tetap tenang dan tidak kehilangan damai sejahtera. Sesungguhnya kamu lebih daripada pemenang. Dan percayalah teman-teman, kamu akan melihat next level di mana kamu akan menghadapinya, dan kamu akan melihat bahwa Tuhan memelihara kehidupan kamu. So, itu yang paling Tuhan maukan. Makanya dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah datangnya kehidupan. Jadi teman-teman, jaga hatimu, jaga damai sejahtera yang ada dalam dirimu. Jangan kehilangan ketenangan itu apapun yang terjadi, dan itu akan membuat engkau lebih daripada pemenang. Selamat mencoba, jangan undang masalah. Tapi hari ini, kalau ini FYP di tempat kamu, bukan secara kebetulan. Tuhan mau engkau kuat, Tuhan mau menguatkan pondasi hidupmu, Tuhan mau engkau tenang, sehingga engkau bisa melewati sebesar apapun masalah yang di hadapanmu. Mungkin masalah itu nggak langsung selesai, tapi kamu udah selesai dengan dirimu, kamu dahsyat. Bukan kamu sudah sama seperti Kristus, ya kan? Kamu udah selesai dengan ketakutan, selesai dengan segala satunya, selesai dengan kekhawatiran, kamu udah bisa menghandle begitu tekanan itu begitu berat, kamu bisa tetap tenang. Ku tenang sebab kau besertaku. Wow, itu lagu itu dahsyat banget. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang bisa bernyanyi dengan benar-benar mendalami artinya. Kalau ini FYP di tempat kamu, sekali lagi Tuhan mau kamu kuat terlebih dahulu supaya kamu bisa memenangkan sekelilingmu dan memenangkan masalahmu. Kamu menang dan kamu lebih daripada pemenang. God bless.